Baiklah, kita mulai. Indah bisa tolong share. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Baiklah, kita mulai saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya anak-anak ibu semua pada pagi hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing di dalam hati. Berdoa mulai. Selesai. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Indah Mulyahati, hadir. Ibu, Selanjutnya Harisa Ramadhani, hadir. Hadir, Bu. Hadir. Selanjutnya Noval Atalif, hadir. Paknya tadi keluar, Bu. Mungkin kan Oh iya, mungkin jaringan ya. Selanjutnya yaitu Sarah. Sarah hadir. Sarah mungkin Sarah juga bagaimana kabarnya? tadi katanya mau join, Bu. Nah, mungkin lagi ada kendala koneksi internetnya kali. Ya udah kita lanjut aja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami tentang teorema rangkaian listrik arus searah dengan cermat. Selanjutnya yaitu siswa dapat menggunakan teorema rangkaian listrik arus searah pada saat bekerja sama, lalu dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat menganalisis teorema rangkaian listrik arus searah, yaitu sesuai dengan gambarnya, contohnya yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel. Nah, kita lanjut. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai yang sebelumnya, Sarah, tolong. Slide sebelumnya. Kita tunggu ya. Nah, oke. Sekarang mata pelajarannya yaitu dasar listrik dan elektronika. Nah, di sini kita belajar mengenai rangkaian listrik arus searah. Nah, kita lanjut. Lanjut, Sarah. Indah. Nah, di sini kita lanjut mengenai teori Thevenin, Norton, dan superposisi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah sudah ada mengetahui tentang 3 teori ini? Belum, Bu. Belum belajar. Belum. Bu. Oke, kita masuki ya 3 teori ini. Ayo lanjut. Tolong dilanjut, entah. Nah, di sini ada yang pertama teori Thevenin. Teori Thevenin ini menyatakan bahwa setiap rangkaian linear yang terdiri dari beberapa tegangan dan resistor dapat digantikan dengan hanya satu tegangan tunggal dan satu resistor yang terhubung secara seri. Nah, Ananda semua, untuk materi kita pada pagi hari ini, itu Ibu sudah men-share di modul kita di WA Group. Jadi Ananda bisa buka modul kita di WA Group supaya dapat didampingi dengan PPT-nya agar Ananda lebih paham. Nah,
Lanjut ya di sini. Jadi bisa kita lihat di gambar itu menggabungkan 2 buah resistor menjadi rangkaian seri. Nah, lanjut. Selanjutnya yaitu teori Norton. Nah, di teori Norton ini yaitu suatu rangkaian aktif linear yang dan resistif yang mengandung satu atau lebih sumber tegangan atau sumber arus dapat diganti dengan sebuah sumber arus dan sebuah tahanan yang paralel dengan sumber arus. Nah, jadi di sini maksudnya yaitu bisa kita lihat gambarnya ya. Yang pertama kan di gambar yang pertama yaitu sumber tegangannya dengan resistornya itu kan seri. Jadi di teori Norton ini sumber tegangan dan resistornya itu kita paralelkan atau voltmeter dengan R-nya itu kita paralelkan letaknya. Nah, di sini ada contohnya yaitu misalkan tegangannya yaitu voltnya itu tegangannya 10 volt. Nah, jadi di sini resistornya yaitu 5. Jadi kita dapat I sama dengan V per R. Nah, lanjut. Nah, baik, yang itu selanjutnya teori superposisi yang teori superposisi. Teori superposisi ini digunakan untuk menganalisa rangkaian yang terdiri dari beberapa sumber dan tahanan. Sumber dapat berubah tegangan atau sumber arus. Teori superposisi memudahkan menentukan arus pada suatu cabang dengan menganggap sumber bekerja satu persatu. Nah, arus total pada cabang tersebut merupakan jumlah aljabar dari arus tiap-tiap sumber dengan memperhatikan arah arusnya. Nah, di sini kita bisa lihat contoh gambarnya. Di sini ada 2 buah tegangan dan 3 buah resistor. Lanjut, Nda. Nah, sebelumnya. Nah, di sini apa sampai sini sudah paham kan 3 teori? Bu. Belum? Udah, Sudah. Bu. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, Nah, ya, Harita, silakan. saya ingin bertanya, Bu. Contoh penerapan rangkaian arus arah ini dalam kehidupan sehari-hari apa ya, Bu? Nah, oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Kita lanjut aja. Lanjut slide-nya. Udah? Ya, maaf. Kita lanjut ya. Nah, tadi kan pertanyaan Harisa yaitu apa sih rangkaian arus searah ini yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini di slide PPT-nya dapat kita lihat yang pertama yaitu ada radio. Nah, radio yang kita gunakan sehari-hari itu menggunakan rangkaian listrik arus searah. Selanjutnya yaitu panel surya. Nah, bisa kita lihat gambarnya di layar ya. Itu panel surya biasanya itu ada di atap-atap. Yang ketiga yaitu baterai. Nah, contohnya baterai-baterai yang kita gunakan pada sehari-hari, misalkan baterai senter. Nah, lanjut, yang keempat yaitu komputer. Nah, komputer yang kita gunakan ini juga menggunakan rangkaian arus searah. Lanjut, Nda. Nah, di sini kita lanjut rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan salah satu jenis rangkaian listrik yang hanya memiliki satu jalur untuk menyalurkan sebuah arus. Nah, jadi rangkaian seri ini dia hanya memiliki satu buah jalur seperti yang kita lihat pada teori-teori yang kita pelajari tadi. Nah, lanjut prinsip kerja rangkaian seri. Di sini dikatakan pada rangkaian seri ini
berada pada jalur dan sumber listrik yang sama. Keduanya akan sama-sama tidak menyala jika saklar dimatikan. Jadi dia di sini maksudnya itu dia satu jalur. Kalau misalkan satu mati, jalur yang satunya juga mati. Nah, di sini bisa kita lihat kelebihan rangkaian listrik seri. Ada beberapa kelebihan rangkaian listrik seri. Yang pertama yaitu rangkaian listrik seri ini terbilang praktis karena memiliki susunan yang sederhana. Nah, maksudnya di sini yaitu dia memiliki satu jalur yang sama. Makanya dia dibilang praktis karena memiliki susunan yang sederhana. Selanjutnya yaitu lebih mudah diperbaiki jika ada kerusakan. Selanjutnya yaitu hemat biaya karena menggunakan sedikit kabel. Nah, karena dia di rangkaian seri ini dia searah, jadi dia hanya menggunakan sedikit kabel. Lanjut, kekurangan rangkaian listrik seri. Nah, kekurangannya yang pertama, jika satu mati maka semuanya akan mati. Nah, contohnya jika satu aliran lampunya padam, maka aliran yang lainnya juga padam karena dia memiliki rangkaian yang sejalur. Yang kedua, lebih boros jika memiliki lampu yang banyak. Selanjutnya yaitu kurang meratanya arus listrik di segala bidang. Nah, lanjut, Udah. Nah, tadi kan kita sudah bahas mengenai rangkaian seri. Sekarang kita masuk pada rangkaian paralel. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun agar mempunyai lebih dari satu atau dua jalur. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya yaitu pembagian arus yang merata pada setiap bagian. Yang kedua, jika satu bagian terputus maka tidak akan mengganggu yang lainnya sehingga tetap menyala. Jadi maksudnya di sini tadi berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel ini memiliki jalur yang berbeda. Jadi apabila satunya padam, maka yang lampu satunya lagi belum tentu padam, bisa jadi dia tetap menyala. Yang ketiga yaitu hemat listrik karena tidak semua menyala terus. Lanjut yaitu kekurangan rangkaian paralel. Nah, di sini kekurangan rangkaian paralel adalah proses instalasi dalam pemasangannya lebih ribet karena kita harus punya banyak kabel di sini ya dalam pemasangan rangkaian paralel ini. Lanjut, membutuhkan kabel listrik yang lebih banyak. Nah, itu tadi yang Ibu sampaikan karena dia pemasangan ribet karena dia memiliki jumlah kabel yang banyak, tidak seperti rangkaian seri. Lanjut, yaitu butuh biaya yang lebih mahal. Nah, tentu kalau misalkan kita kita harus menggunakan kabel yang banyak, ya tentu kita juga biayanya lebih besar. Lanjut. Lanjut selanjutnya. Nah, di sini Ananda semua bisa lihat di layarnya, layar handphonenya atau laptopnya masing-masing, ada contoh rangkaian seri. Di sini ada R1 atau resistor 1, 2, dan 3. Nah, R1 di situ kan 2 ohm, R2 3 ohm, yang R3 4 ohm. Sedangkan tegangannya yaitu 9 volt. Nah, di sini dapat kita hitung cara menghitung hambatan totalnya atau resistornya. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi kita masukin nilainya, R1 sama dengan 2, R2 sama dengan 3, R3 sama dengan 4. Nah, lalu dijumlahkan, 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9 ohm. Nah, sudah kita dapat R total. Lanjut, kita akan menghitung arus pada rangkaiannya. Di sini rumusnya adalah I sama dengan V per R. Nah, kita masukkan lagi rumusnya. I yang kita cari I atau arusnya sama dengan V totalnya berapa? Di sini dapat kita lihat di gambarnya V total sama dengan 9 volt. Nah, kita masukkan juga R-nya, R total yang udah kita cari di A tadi, yaitu 9 volt. Maka didapati 9 dibagi 9 sama dengan 1 ampere. Nah, lanjut. Beda potensialnya pada ujung-ujung masing-masing hambatan, yaitu kita cari berarti V1, V2, V3-nya ya. Beda potensialnya dengan rumusnya I kali R1 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2 volt. Nah,
Begitupun untuk mencari beda potensial 2 dan 3-nya kita cari masing-masing tegangannya. Lanjut, yang D-nya beda potensial antara titik A dan titik B. Jadi di sini kita cari VAB-nya, VAB sama dengan V1 tambah V2. VAB-nya sama dengan 2 ditambah 3. Nilainya kita dapat dari beda potensial pada ujung masing-masing hambatan tadi ya. Nah, lanjut. Nah, setelah kita pelajari mengenai gambar rangkaian seri, kita masuk rangkaian paralel. Di sini kita juga punya 3 resistor atau 3 hambatan. Nah, di sini untuk tegangannya bernilai 3 volt, sedangkan masing-masing hambatannya yaitu yang R1 sama dengan 2, R2 3, R3 6. Nah, di sini cara mencarinya cukup berbeda dengan rangkaian seri tadi. Kalau rangkaian seri kan untuk mencari hambatan totalnya kita hanya menambahkan masing-masing tahanannya ya. Tapi di rangkaian paralel ini kita mencarinya yaitu rumusnya 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, lalu dimasukkan angkanya, yaitu 1 per R total sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6, yaitu R totalnya 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6 per 6. Nah, di sini bisa kita bagi aja, jadi dapatnya 1 ohm. 1 ohm. Lalu untuk rumus arus itu sama saja dengan rangkaian seri, mungkin bedanya cuma di cara mencari hambatan totalnya atau cara mencari R total. Di situ cuma letak perbedaannya. Nah, di arus total juga sama, kita masukin angkanya V per R sama dengan 3 per 1 sama dengan 3 ampere. Nah, yang C arus yang mengalir pada masing-masing hambatan. Nah, di sini caranya juga sama, I sama dengan V per R sama dengan 3 per 2. Bisa dimasukkan aja ya, angkanya tuh sama saja. Nah, Ananda semua nih kalau misalkan mau mencatat, bisa di screen aja, di SS aja layarnya, jadi bisa dicatat atau bisa di modul juga sudah Ibu catatkan itu. Kita lanjut, entah. Nah, di sini namanya rangkaian campuran. Jadi di sini seperti ini. Di sini kan kita sudah melihat nih ada 2 buah rangkaian. Yang pertama yaitu kita satukan dulu rangkaian paralelnya menjadi rangkaian seri. Nah, caranya seperti yang tertera di depan, kita serikan dulu, kita serikan rangkaian yang paralel, lalu yang kalau udah seri tinggal kita tambahkan seperti yang Ibu ajarkan tadi. Nah, sampai di sini Ibu mau bertanya, apakah mengerti? Apakah paham? Halo? Nanda, udah paham sampai di sini? Nah, sudah. Lanjut, kita lanjut saja. Indah bisa dilanjut, Indah? Nah, sampai di sini untuk slide PPT sudah ini ya, sudah untuk slide PPT-nya sudah selesai. Jadi di sini Ibu mau men-share mengenai tugas kita pada hari ini. Karena materi kita sudah selesai, jadi Ibu mau men-share mengenai tugas kita ke grup ya. Ibu share ke grup aja, jadi Ananda bisa buka. Indah bisa tolong Ibu buat bukakan ininya, lembar kerja beserta didiknya.
Ibu bisa minta tolong. Nah, di sini Ibu kasih waktu beberapa menit ya buat mengerjakannya. Yang di grup ini ya, Bu? Ya, yang di grup. Nah, selagi teman kita men-share lembar kerja peserta didik, Ananda selesaikan ya kerjanya. Ya, Bu. Bisa, Indah? Nah, sudah terlihat ya, Nanda? Baiklah. Mungkin tadi sewaktu teman kita Indah men-share, Ananda semua nih teman-teman Indah mungkin anak-anak murid Ibu mungkin udah ini ya, udah mencari ya tadi. Nah, baik. Di sini Ibu mau bertanya soal nomor 1 apakah sudah terjawab? Apakah ada yang bisa menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebuah bangunan rumah tangga memakai lampu dengan tegangan instalasi sebesar 220 volt. Nah, arus yang mengalir pada lampu tersebut 1 ampere. Berapakah hambatan pada lampu tersebut? Ya, apa jawabannya Indah? Jawabannya 22 ohm, Bu. Nah, betul. Bagus sekali Indah, ini jawabannya betul sekali, jawabannya itu 22 ohm. Nah, Indah ini sudah dapat nilai plus ya. Kita lanjut, untuk soal nomor 2, kita jawab bersama-sama. Berdasarkan gambar rangkaian seri di bawah ini, semua resistor akan bernilai sama pada, jawabannya arus. Apakah betul? Ada yang betul? Harisa gimana? Betul jawabannya? Betul, Bu. Nah, lanjut nomor 3 yaitu sebutkan contoh penggunaan rangkaian arus searah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu mau bertanya nih pada Harisa, soalnya tadi Harisa menanyakan tentang ini penggunaan rangkaian arus searah nih. Apa jawabannya Harisa? Nomor 3. Baterai, Bu. Nah, ya betul, baterai. Lanjut itu Ibu salah ya, itu nomor 4. Nomor 4 jawabannya yaitu mengeliminasi semua sumber dengan menyisakan satu tegangan sumber yang bekerja saat itu juga dengan konsep seri paralel. Jadi jawabannya itu B. Kalau ada yang betul silakan dibetulkan jawabannya. Nah, lanjut itu yang terakhir yang nomor 5. Nomor 5 yaitu teori Mathovenin berguna untuk menyederhanakan suatu rangkaian yang linear
komponen berikut yang tidak termasuk linear kecuali siapa yang bisa menjawab? Indah bisa jawab? Semikonduktor enggak, Bu? Nah, iya betul. Semikonduktor. Nah, jadi kita udah ini ya, udah menjawab 5 soal. Ibu rasa Ananda semua nih sudah mulai mengerti tentang pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ya lanjut Ibu lanjut ya, karena udah selesai. Karena sudah selesai menjawab tugas dan waktu juga sudah mau habis. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ada tugas buat Ananda semua. Jadi Ananda Ibu suruh untuk mencari di YouTube. Nanti Ibu kirimkan link YouTube-nya. Jadi Ananda nanti silakan cari dan rangkum materi-materi yang sudah Ananda tonton di YouTube. Ibu kirimkan link YouTube-nya ke grup kita. Oke, udah masuk kan link YouTube-nya? Udah, Bu. Nah, sudah. Jadi nanti silakan ditonton videonya. Nah, untuk untuk mempersingkat waktu kita karena waktu juga sudah habis. Nah, jadi Ibu mau Ibu mau menyimpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu rangkaian seri merupakan salah satu jenis rangkaian listrik yang hanya memiliki satu jalur untuk menyalurkan sebuah arus. Rangkaian paralel merupakan rangkaian listrik yang disusun agar mempunyai lebih dari satu atau dua jalur. Nah, keunggulan yang dimiliki oleh rangkaian elektronika secara seri antara lain adalah dengan rangkaian tersebut, maka bisa dilakukan penghematan kabel serta saklar. Dengan begitu, rangkaian secara seri ini bisa dikatakan akan menghemat biaya. Nah, sampai sini pelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada salah-salah sampai atau apabila kurang tepat dan dan kita akhiri saja pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jangan lupa ya PR-nya nanti silahkan kirim ke WA Ibu. Baiklah Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.